Jadi termasuk perkara yang mengerikan pada waktu kita di masa tua itu apa? Semakin kita tua, anak semakin tidak nyaman bicara dengan kita. Sehingga anak menganggap kita itu orang tua yang menjadi beban, orang tua yang menjadi problem dalam hidupnya. Sehingga mereka itu menempatkan kita hanya barang yang harus ditempatkan pada tempat yang menurut dia baik. Tapi tidak ada komunikasi. Ada seorang ulama dari Kuwait itu mengatakan, termasuk min su'il kibar, keburukan di masa tua. Kan kita sering zikir ya, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibari. Ya Allah, aku memohon keburukan di masa tua. Keburukan di masa tua itu apa sih Ustaz? Keburukan di masa tua itu banyak sekali perspektif maknanya disampaikan oleh para ulama. Termasuk makna keburukan di masa tua itu lupa dan pikun. Ini termasuk perspektif makna keburukan di masa tua. Termasuk keburukan di masa tua itu apa? Yang kedua, yaitu sakit-sakitan yang menjadikan kita menjadi beban dan kita merasakan perih itu hampir tiap waktu sebelum kematian kita. Itu termasuk keburukan di masa tua. Keburukan di masa tua itu apa? Yang ketiga, meninggalkan ibadah ketika kita sudah tidak mampu menguasai akal kesadaran kita. Sudah sholat, sudah, padahal belum sholat. Itu termasuk keburukan di masa tua yang kita harus berlindung dari keburukan di masa tua. Dan termasuk keburukan di masa tua, para ulama menyampaikan yang keempat, anak yang tidak lagi bisa ngobrol dengan orang tuanya ketika orang tuanya sudah menjelang tua, lalu anak itu sibuk pada dunianya, dan tidak pernah memperhatikan orang tuanya kecuali hanya dia terjemahkan dengan uang, tapi tidak pernah ada obrolan antara keduanya. Itu termasuk keburukan di masa tua. Ibu dan bapak, kalau kita tua apa yang paling kita harapkan? Uang, betul. Rezeki itu tetap kita butuhkan, menopang kehidupan kita di masa senja. Tapi tentunya bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu anak mau nelpon kita, ya atau tidak? Anak mau ngobrol, duduk, ngajak kita makan, ngobrol. Sembari anak itu mungkin ketika nasi kita makan, lalu nasi kita ketinggalan di mulut kita, lalu anak kita ngambil sisa nasi itu, lalu anak itu ketika berada di mobil yang sama dengan kita, megang tangan kita, diulas-ulas, diusap-usap, lalu ngobrol, apa yang bapak rasain hari ini, apa yang ibu rasain hari ini. Itulah rahmat pada satu keluarga, dan itu yang hilang pada kehidupan keluarga yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi.